Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Perlu diketahui isu firqah yang paling seksi di Indonesia saat ini adalah Wahabi. Dan mungkin dari mulai kalangan tua muda, laki perempuan, yang biasa ke masjid dan tidak biasa ke masjid sampai kenal apa itu Wahabi. Sayangnya nggak banyak kenal sejatinya Wahabi. Ini watak daripada orang yang menginginkan kerusuhan dan kericuhan. Watak utama mereka itu yang difitnahkan, diusahakan gak jelas. Dan kalau ada yang usaha menjelaskan, gak boleh sejelas-jelasnya. Dan dibikin perkara tersebut kepada jamaahnya untuk tidak jelas selamanya. Contoh, kita dituduh teroris. Ingin menjelaskan sebetulnya teroris itu apa, dan kita sebetulnya bukan bagian sama sekali dari teroris. Nggak boleh. Lucu kan?
Nggak boleh. Maunya apa? Coba bayangkan, kita dituduh teroris, kita ingin jelaskan bahwa kita tidak sama sekali membenarkan pemikiran teroris, ideologi teroris, ekstremis, apalagi menjadi bagian aksi teror. Ketika kita ingin jelaskan di suatu tabligh, nggak boleh, dilarang tablighnya supaya nggak jelas. Dengan tidak jelas itulah mereka-mereka yang menginginkan kerusuhan dan kericuan terus langgeng, dan umat terus dibiarkan dalam kebingungan dan kejahilan supaya bisa dengan mudah menjadi mangsa-mangsa isu fitnah dan kericuhan tersebut. Sama dengan Wahabi. Hadirin sekalian, memang kita tidak ingkari, hampir semua orang kenal kata Wahabi dan dengan mudah menuduh Wahabi. Tapi aneh bin ajaibnya, nggak tahu apa itu Wahabi, siapa Wahabi, dan sejatinya Wahabi itu apa. Tapi anehnya ketika kita ingin bedah buku, nggak boleh buku ini, jangan, nanti malah tahu mereka. Terus kalau tahu gimana Pak? Ya akhirnya tahu kalau kalian bukan Wahabi, repot nanti jamaah saya. Nah, aneh. Yang lebih lucu, pernah buku ini dibedah dilarang. Alasannya, yang melarang didatangin oleh panitia. Pak, alasannya apa Bapak melarang untuk bedah buku ini? Wah, dia cerita nanti bla 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 bla. Bapak sudah baca bukunya Pak? Belum. Bapak kayak dukun aja. Begituin sama panitia. Bapak kayak dukun aja, belum baca udah tahu. Hebat. Ini. Oleh karena itu, hari ini dengan kemampuan yang saya miliki dan kemampuan waktu yang ada, kita mencoba untuk membedah buku, ya membedah akar Wahabi. Hadirin sekalian, buku ini kurang lebih coba dibuka, ada 10 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang fenomena salafiyah. Saya ingin kasih penjelasan singkat tentang salafiyah. Salaf menurut arti bahasa itu generasi yang mendahului kita. Menurut arti istilah, generasi terbaik yang mendahului kita dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini yang ditetapkan oleh Imam Ghazali di dalam masalah mendefinisikan salaf. Kata beliau, salaf adalah generasi terbaik dari kalangan sahabat dan tabi'in. Antum bisa lihat di dalam buku ini ya, tentang pandangan ulama seputar masalah salaf. Halaman 2. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan di kalangan ahli ilmu adalah madhab salaf, yaitu madhabnya sahabat dan tabi'in. Inilah hadirin sekalian yang terkuat.
karena didukung hadis Rasulullah, khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dengan demikian Syekh Al-Albani menegaskan, yang kami maksud dengan salaf adalah kelompok terbaik yang ada di muka bumi setelah para rasul dan para nabi, yaitu sahabat Rasulullah yang hidup pada abad pertama, lalu tabi'in yang hidup pada abad kedua, kemudian tabi'ut tabi'in yang hidup pada abad ketiga. Maka 3 generasi itulah disebut salaf dan merekalah umat terbaik. Halaman 3. Nah, kemudian salaf menurut pembagian dari sisi keyakinan. Akhirnya di sekalian salaf itu dipandang 2 sisi. Salaf dari sisi generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah selesai. Salaf dari sisi keyakinan alias semua orang yang meyakini keyakinan Rasul, sahabat, tabi'in. Kalau ini sampai hari kiamat tidak akan bakal hilang. Oleh karena itu hadirin sekalian, siapapun yang mengikuti cara beragama Rasulullah, lalu sahabat dan tabi'in, maka dialah salafiyah. Maka mereka adalah apa? Salafiyah. Dengan demikian salafi dan salafiyah itu bukan suatu hal yang baru. Ya. Bahkan kita ini menegaskan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali 1. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa yang 1 itu? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, ajaran yang dibawa oleh saya dan sahabat saya. Berarti siapa saja yang mengikuti cara beragama Rasulullah dan cara beragama sahabat, merekalah pengikut mereka salaf. Merekalah pengikut generasi terbaik Rasul, sahabat, tabi'in. Berarti di sini salafi adalah pengikut generasi terbaik dari Rasul, sahabat, dan tabi'in. Sudah cukup tentang masalah salafus soleh itu siapa. Terus kemudian dakwah salafiyah, ciri khasnya berbasis pada akidah sahihah. Karena akidah itu ada 2, akidah sahihah sama akidah batilah. Contoh, Tuhan itu 1, sahih. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu banyak, ini batil. Memelihara kemurnian Islam. Simpel aja Pak, kalau ada orang anti dengan Islam murni, saya tanya sama antum semua, asli murni. Makanya di sini mantan Presiden RI pertama Soekarno mengatakan, cobalah membaca renungkan sebentar Padang Basir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni asli sebagai udara Padang Basir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zamannya Muhammad. Ini Soekarno. Yang aneh, ada ustaz ya yang tidak mengerti apa itu siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya sayang Pak Soekarno masih sudah wafat.
Kalau dia masih hidup harus belajar ke beliau supaya ngerti siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memelihara kemurnian Islam. Ya, Pak, sekarang saya tanya, antum kalau ingin beli madu bagus, pilih yang palsu apa yang murni? Loh, gimana antum? Kalau sekarang antum mau berobat, cari obat yang asli apa abal-abal palsu? Dah, gimana tuh? Kalau antum beli spare part mobil, yang genuine apa yang palsu? Nah, lagi kalau ente ingin menari tarian, pilih yang palsu apa yang asli dari daerahnya? No. Hatta dalang aja Pak, menjaga pakem pewayangan, sampai saking menjaganya tidak boleh lakon wayang itu diutak-atik. Makanya dalang Kentus itu dikritik karena sudah banyak membuat bid'ah perwayangan. Ya masa Gadut Koco jalan-jalan ke Malioboro? Hah? Mana ada? Lah itulah. Agama juga seperti berobat Pak. Ketika kita mau berobat, insya Allah sahih benar sembuh, cari dokternya yang profesional, obatnya asli, minum rutin, sembuh insya Allah. Cari ulamanya yang benar, dalilnya sahih, Islamnya murni, jalankan dengan istiqomah. Itu. Kalau kita sudah nemu ustadz atau ulama bagus, dalilnya bagus, nggak diamalkan, ya podo wae. Kita nemu dokter profesional, obatnya asli, nggak diminum, sembuh. Dengan demikian, itu yang diinginkan oleh dakwah salafiyah. Dakwah universal, artinya Islam yang diusung oleh dakwah salafiyah ini tidak membatasi pada kebenaran parsial madhab tertentu. Bahkan siapa saja yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, itulah yang diikutin oleh pengikut dakwah salafiyah. Yang menjadi panglima besar dalam agama ini, dakwah salafiyah, adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah pengikut kita, teladan kita, dan yang kita muliakan junjung. Siapa yang menyelisihinya kita tolak. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kalian mendapatkan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Maka Imam Syafi'i di dalam maqalah yang lainnya mengatakan, kalau ada pendapat saya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lempar pendapat saya ke tembok, ambil itu Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Selanjutnya mengusung seruan gamblang, alias ajaran yang kita dakwahkan itu gamblang jelas. Tata cara sholat final jelas, tata cara puasa final jelas. Sekecil apapun, dari mulai kita cara buang hajat sampai ngatur masyarakat dan negara, jelas gamblang. Makanya hadirin sekalian, kenapa maaf agama lain tidak memperdulikan urusan kenegaraan sehingga dia memilih sekularisasi? Karena selain agama Islam tidak punya konsep kenegaraan. Selain Islam tidak memiliki konsep kenegaraan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, mereka memilih jalan sekuler. Islam itu cuma ngurusin perkara-perkara ibadah pribadi. Karena memang mereka nggak punya konsep keumuman, kenegaraan, kemasyarakatan. Selanjutnya berorientasi ke akhiratan. Dakwah kita adalah akhirat oriented. Kita berjalan sampai ke masjid pun carinya ridha Allah. Ngaji cari ridha Allah. Sampai Masya Allah Rasul mendidik kita, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di dalam kemaluan di antara kalian adalah ada sedekahnya.
Sampai kita berhubungan suami istri aja dianjurkan untuk mengejar ridha Allah. Sumber kemakmuran umat. Artinya siapa yang mengusung dakwah mulia ini, umat akan dijamin sejahtera, umat akan dijamin tentram. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya sama antum semua, ya, ketidakamanan yang sekarang terjadi karena apa? Karena berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Asalnya sepele, Pak. Orang itu kenapa berani melanggar? Awalnya dia itu enggak hormat sama Allah. Loh, kalau dia syirik aja berani kok, apalagi melakukan dosa selain syirik. Sama Allah aja berani kok, apalagi sama makhluknya Allah. Makanya dakwah ini mendidik orang itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, hormat sama agama Allah. Dari situlah bibit ketentraman dan ketenangan. Akhirnya keberkahan yang terjadi. Makanya Pak, Rasulullah diingatkan oleh Allah supaya mengingatkan orang-orang kufar Quraisy yang dulu sebelum Islam, setelah Islam. Bagaimana peringatan Allah? Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Faedah utama kembalinya kepada Allah, ibadah dengan lurus, Allah kasih makan dari kelaparan, jamin dari keamanan. Karena pada dasarnya sumber kekacauan itu dua, kelaparan dan ketidakamanan. Kalau kita mengikuti akidah yang sahih diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah tidak kelaparan dan insya Allah akan aman. Yang miskin nggak lapar, yang kaya tenang, lo kan beres tuh. Karena pada dasarnya orang itu cuma ada dua di masyarakat, kaya miskin. Yang kaya tenang, yang miskin aman dari kelaparan. Mau apa yang dicari? Tapi sekarang antum lihat, ketika manusia sudah melecehkan Allah dan Rasulnya, ketika mereka sudah tidak mengindahkan ajaran-ajaran din, bahkan sekarang lebih memilih Allah-diniyah, tidak beragama, ateis, sosialis, maka antum lihat pergaulan bebas dianggap lumrah, korupsi terjadi di mana-mana, kejahatan, pembunuhan, perampokan sangat mudah terjadi di sekitar kita. Nasallallahu al-afiyah. Selanjutnya menekankan persaudaraan dan solidaritas. Bagaimana tidak? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Pak, saya tanya sama antum, beda enggak kalau seandainya innamal mu'minuna ikhwatun dengan innamal ikhwatu mu'minun? Beda enggak? Bedanya apa? Kalau innamal mu'minun yang menjadi penekanan adalah iman, berarti ngumpul nggak ngumpul sing penting iman dulu. Kalau innamal ikhwatu mu'minun, penekanannya berarti iman nggak iman sing penting ngumpul. Nah sekarang anak tanya antum, makan nggak makan sing penting ngumpul, apa ngumpul nggak ngumpul sing penting makan? Ya, ngumpul aja nggak makan, mati bareng. Nah kadang-kadang di antara kita itu menyatukan umat tanpa dasar. Ini namanya iman gak iman, yang penting ngumpul. Oleh karena itu dasar ukhuwah harus kita pertegas. Sampai hadirin sekalian, dasarnya ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Wahai manusia, ala inna rabbakum wahid. Halaman 22. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Wa inna abakum wahid. Bapakmu itu juga satu, yaitu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Ketahuilah tidak ada keutamaan untuk orang Arab di atas Ajam dan Ajam di atas Arab. Wala li ajamiyin ala arabiyyin wala ahmali ahmar ala aswad. Yang putih di atas yang hitam, wala aswad ala ahmar, yang hitam di atas putih,
illa bittaqwa. Ya, taqwa. Sekarang soal masalah jamaah Islamiyah, tidak lain adalah jamaatul Rasul. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang firqah yang paling selamat di antara 73, satu, al-jamaah. Dialah jamaatul Rasul, dialah jamaahnya sahabat, dialah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, kullu ma wafaqal haq, setiap yang sesuai dengan kebenaran, itulah jamaah, walau kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Dengan demikian mereka dikatakan ahlus sunnah karena mengikuti Rasul, wal jamaah karena mengikuti jamaatul Rasul, yaitu sahabat dan tabi'in yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Kemudian keunggulan jamaah salafiyah menjadi umat pilihan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, paling antusias terhadap kebaikan, karena yang menjadi tujuan utama adalah ridha Allah. Maka tidak mungkin ridha Allah dicapai kecuali dengan kebaikan. Lalu konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah, selalu yang menjadi dasar adalah qala Allah qala Rasul. Mengedepankan pemahaman sahabat. Kenapa Pak? Karena sebagaimana yang saya katakan tadi malam, Quran tidak mungkin salah, hadis Rasul yang sahih juga nggak mungkin salah. Kenapa umat ini tidak bersatu, beda-beda, padahal dasarnya sama, Quran Sunnah? Berarti di sini ada suatu benang kusut yang harus kita tarik. Apa? Pemahamannya yang salah. Quran nggak pernah bisa salah. Yang bisa salah apa? Tafsir, interpretasi, dan pemahaman. Hadis Rasul pun nggak mungkin bisa salah. Makanya supaya ada standarisasi, kita pakai pemahaman yang dijamin selamat. Siapa? Rasul, sahabat, tabi'in. Ngapain kita ambil orang yang nggak dijamin selamat, sementara yang sudah jelas surganya kita tinggalkan? Dengan demikian munculnya berbagai macam aliran sesat, termasuk kafatar. Tidak ada kecuali apa? Interpretasi, pemahaman liar terhadap Al-Quran yang tidak dibimbing oleh salafus soleh, yang tidak dibimbing oleh ulama. Dan terutama ulama yang paling terdepan adalah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah, kemudian pada zaman sahabat, lalu tabi'ut tabi'in. Selanjutnya berdakwah penuh dengan ketegasan dan kelembutan. Tegas tidak maknanya keras, dan lembut tidak maknanya lembek. Itu suatu hal yang berbeda. Lembek, keras, tegas, lembut, beda. Ketegasan memberikan makna kita tidak pernah kompromi dalam kebenaran. Qulil haq walau kana murra, katakan benar walaupun pahit. Makanya Abu Dzar mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Rasul memerintahkan saya untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Contoh, kita katakan dengan penuh kelembutan kepada istri kita, Dek, kalau kamu terus tidak jilbaban, pilih salah satu di antara dua. Kembali ke rumah orang tua, atau saya cari lagi yang jilbaban. Nah, tegas kan? Tegas. Tegas nggak? Cukup tegas. Nggak usah keras. Nggak usah kita pelotot-pelotot. Tegas cukup. Garisnya jelas. Jilbab atau tidak. Nah, gitu. Dan agama itu tidak memiliki wilayah abu-abu, apalagi abal-abal. Yang abu-abu itu munafik. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka enggak ke sana enggak kemari, memang aman kalau di masyarakat. Kemana aja lentur, kemana aja diterima, kemana aja bisa, selalu eksis. Karena air di daun talas.
nggak punya prinsip. Selanjutnya hadirin sekalian, umat poros tengah. Karena Rasulullah memberikan julukan umat ini, pertama Allah memberikan julukan umat ini wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Udah. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan Allah juga, Rasul juga memberikan suatu gambaran. Jalan lurus itu seperti garis ini, di kanan kiri ada garis-garis yang isinya adalah syaitan. Maka yang terlihat ahli sunnah wasat tengah antara murji'ah di dalam soal masalah dosa besar tidak mempengaruhi iman, dengan khawarij yang mengatakan keluar dari Islam. Ahli sunnah tengah dalam masalah takdir, Jabriyah yang mengatakan seluruh apa yang dilakukan manusia adalah ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak, termasuk maksiat adalah takdir Allah. Dengan Qadariyah yang enggak percaya sama sekali takdir. Ahli sunnah tengah dalam masalah asma wa sifat antara ahlu ta'til yang menafikan nama sifat Allah, sama sekali Allah enggak punya nama, enggak punya sifat, dengan kelompok yang mentasybih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Kita tengah dalam masalah kaifiyah, bagaimana sifat Allah kita serahkan kepada Allah. Dari sisi makna kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga terakhir malam, dan seterusnya. Umat poros tengah bersikap adil dan bijak. Nah, prinsip beragama salafiyah ini sengaja saya turunkan karena buku ini setengah juga buku putih dakwah salafiyah. Orang supaya kita itu bukan orang kelompok nyeleneh, beragama dengan cara lain. Agama kita adalah agama Rasulullah, agama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang dikembangkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Dawud dan Nasa'i, yang juga diikuti oleh para ulama-ulama belakangan sama. Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah ulama-ulama panutan dan rujukan kita. Cuman ada orang yang mengesankan di masyarakat karena orang-orang awam tidak begitu detail mengenal agama, kita itu kayak agamanya lain. Makanya di sini baca hakikat agama Islam. Sebetulnya agama Islam adalah agama yang juga dianut oleh Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Ibrahim dan umatnya, Nabi Musa dan umatnya, Nabi Isa dan umatnya. Namun hadirin sekalian, setelah Rasul diutus sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling benar adalah Islam, dan siapa yang tidak mengikutinya dikatakan oleh Rasulullah min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Dan harus kita camkan, setelah Rasul diutus menghapus agama-agama lain, dan siapa yang tidak mengikutinya maka dia tersesat. Saya sampaikan perumpamaan Rasul, Islam itu seperti bangunan, kan Pak? Rasulullah membangun ini, Allah mengumpamakan Islam yang dibangun oleh para nabi itu bagus. Orang melihat kagum, tinggal satu bata. Akulah bata itu, kata Rasulullah, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya simpel. Ketika sekarang ada bangunan megah besar yang pembangunannya membutuhkan proses sangat panjang, insinyur berpuluh-puluh. Pertama mati, kedua insinyur mati juga, sampai akhirnya diberikan terakhir kepada Rasulullah. Insinyur bangunan tersebut Islam, Rasulullah SAW. Pertanyaannya,
pemilik gedung ketika meminta pertanggungjawaban. Apakah kepada insinyur pertama, kedua? Apa yang terakhir? Terakhir. Sehingga patutlah kalau Allah mengatakan innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian setelah itu hadirin sekalian, di sini saya jelaskan dalil-dalilnya tentang Islam memiliki makna umum, yaitu gini Pak, Islam makna umum. Tata cara beragama atau proses ketaatan kepada Allah. Berarti sekarang gini, kalau Nabi Nuh cara beragamanya benar sesuai yang diajarkan oleh Allah, taat kepada Allah, muslim. Umatnya juga bisa dikatakan muslimun. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Makanya Allah menegaskan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena Islam. Cuman tadi saya katakan bahwa setelah Rasulullah diutus menjadi penutup para nabi, pemungkas risalah, maka tidak ada pengakuan yang terbenar kecuali insinyur terakhir yang bertanggung jawab membuat bangunan dan mempertanggungjawabkan bangunan, dan nanti dia akan dimintai bertanggungjawaban oleh Allah. Makanya nanti semua para nabi dan umatnya minta kesaksian akhir Rasulullah SAW. Agama Islam adalah fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Karena sebetulnya Pak, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang merusak cuma dua, lingkungan sama setan. Lingkungan yang paling tajam adalah orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah kan? Kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, tapi dominannya adalah orang tua. Kemudian setan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu ibadi khunafa'a fastalathum syayatin. Halaman 47 di dalam kitab, bisa antum lihat. Aku telah ciptakan hambaku dalam keadaan lurus, setanlah yang membelokkan. Nah, lingkungan setan inilah yang akhirnya mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Islam agama universal, tadi sudah kita tegaskan, agama para rasul, para nabi, dan pada akhirnya Allah menegaskan, nih Pak, ini juga menjadi dalil bahwa Islam yang akhir adalah Islamnya Rasulullah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alu, mari ke sini untuk menuju satu kalimat. Isinya alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengannya dengan siapapun, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah, sesembahan selain Allah. Tuh harus begitu. Islam agama sempurna. Ya, ini
jelas al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pak, sekarang untuk apa Rasul diutus dan mengatakan ini Allah, bahwa agama ini telah kusempurnakan untuk kamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Kalau masih bisa ditambah, ya, nggak mungkin. Kalau Rasulullah SAW sudah menegaskan juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tertolak. Nggak mungkin kalau masih bisa ditambah. Ya, kalau Islam masih ditambah, masih bisa dikasih ini itu, berarti nanti ada Islam susulan, sunnah susulan. Kasihan, ya, sunnah atau apa namanya, syariat susulan. Dulu di zaman Rasul nggak ada, sekarang ada. Dalam konteks apapun, Pak, Islam itu sudah dibikin final oleh Allah. Kalau seandainya ada tambahan-tambahan ijtihad, itu pun wilayahnya ulama, dan itu pun tidak sifatnya itu menambah, menguatkan, memberikan suatu apa namanya penguatan, itu aja. Dengan demikian usahakan Islam ini dipertahankan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, inni qad taraktukum 'alal mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Jalan Islam hanya satu, enggak bisa dua. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah kan enak, Pak. Yang enggak mau itu aja. Berarti di sini Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang umatnya masuk surga. Malah umatnya yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka bertanya, siapa yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga, wa man asani dakhalan nar, atau faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku sama aja tidak mau surga. Dengan demikian, Islam itu tidak dibutuhkan inovasi kreasi, tapi kita beragama hanya butuh sami'na wa ata'na, pasrah sama nurut. Agama itu isinya kepasrahan, Pak. Agama itu bukan isinya sekarang ini mencoba untuk berkreasi, berinovasi, sehingga di Indonesia sekalian hancur. Sehingga agama Islam ini di Indonesia ini saya umpamakan seperti mobil Jepang, ditambah ini ditambah itu, nggak karu-karuan bentuknya, sampai orang Jepang pangling, ya. Sampai yang dikatakan oleh Maimun ibnu Mahran kemarin tadi malam, kalau seandainya salah satu di antara sahabat ini dihidupkan lagi, suruh ngecek keagamaan umat Islam sekarang, dia tidak akan mengenal yang benar kecuali satu, sholat ngadep kiblat. Itu aja. Yang lainnya udah campur aduk, nggak karu-karuan. Menerima Islam secara total, jangan parsial. Artinya begini, Pak, jangan beragama itu ala prasmanan, yang dicomot yang enak-enak tok, yang cocok dengan selera. Nih mah cocok nih mah, kalau ini mah enggak. Wah, masa Islam kok kaku banget. Pak, ini Islam selera rakyat. Lah kalau mie instan enggak apa, selera rakyat. Ini agama adalah petuah, ini agama pedoman, ini agama syariat. Serahkan selera Allah dan Rasulnya. Dan maaf, di antara kita kadang-kadang dengan mudahnya mengedepankan hawa nafsunya untuk milih yang halal dan haram, yang benar dan yang salah. Yang lebih lucu lagi, Pak, orang-orang yang gampang sekali menyesatkan kita itu orang yang tidak pernah sama sekali ngaji dan jarang ke masjid. Padahal Imam Syafi'i dulu ketika ingin menyesatkan satu tokoh, contoh Al-Hafiz, atau ulama lain yang ingin memvonis sesat Ibnu Arabi, tokoh Wahdatul Wujud,
itu buka-buka buku sampai beratus-ratus lembar, menimbang sampai istikharah, baru diputuskan Ibnu Arabi sesat. Nah ini enggak Pak, orang sekarang tampil kipas-kipas. Itu kelompok yang sono kan sesat tuh Mas. Itu enteng banget. Ambil bakar jagung. Ini tuh, iya itu yang masa aneh banget tuh, masa udah katok cingkrang, baduknya belang, jenggotnya panjang, serem banget tuh. Tuh Mas, yang kelompok-kelompok sesat, tuh nyesatin orang itu enteng. Na'udzubillah, hancur, memang standar udah hancur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan umat ini akan mengalami kehancuran kalau sudah muncul tiga. Idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian didominasi oleh orang gedongan di antara kalian, alias perzinaan dilakukan oleh banyak orang berlinti dan gedongan. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, dan ilmu dipegang oleh orang rendahan di antara kalian, yang disebut dalam hadis Rasulullah ruwaibidah, hukum keluar dari Islam, murtad. Dan ini hadirin sekalian, ayat-ayat dan hadis tentang murtad ini yang ingin diusahakan oleh kelompok liberalis untuk dihapuskan. Gak ada istilah murtad. Allah itu jelas kok di dalam halaman 467 surat Al-Baqarah ayat 17. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, barang siapa yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu terhapus amal dunia dan akhirat dan termasuk kekal menjadi penghuni neraka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya hendaklah bunuh. Oh, itu berat. Tapi yang bunuh imam, penguasa ya, jangan ketua RT, apalagi orang sembarangan. Soal masalah menimpakan hukum yang terkait dengan lenyapnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh penguasa muslim yang memiliki mahkamah syariah, yang memiliki hakim-hakim agung dan juga jaksa-jaksa yang mengetok palu putusan tersebut. Nah, tentang masalah hukum bid'ah, ikhwan, dalam konteks apapun, kata Rasulullah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Dan ditegaskan oleh Abdullah bin Umar, fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Dan dikatakan oleh Imam Malik, semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh sebagian orang itu baik. Kalau memang ada bid'ah yang baik, maka orang tersebut telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap agamanya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyatakan agama sempurna, kok bisa ditambah dikurang? Berarti Rasul nggak jujur nih. No, berani nggak nih ngomong Rasul nggak jujur? Menyampaikan ke umat katanya Islam ini sudah sempurna, menyampaikan ke umat Islam ini sudah lengkap, kok masih bisa ditambah dikurang? Nah, berarti Rasulullah SAW jujur, Rasul itu benar, yang salah adalah yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Dan ini pernyataan banyak ulama tentang hal itu dan tobatnya di bid'ah, dan juga hal-hal yang terkait dengan sunnah. Ya, ini saya ingin jelaskan aja. Gini Pak, soal masalah penghormatan salafi terhadap sunnah, simpel aja, nanti satu bab ini kita lewat.
Sunnah di dalam istilahnya itu memiliki makna beda-beda yang harus kita dudukkan. Sunnah menurut arti bahasa itu sebetulnya adalah jalan dan perilaku hidup. Menurut istilah, menurut ulama ahli hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan, baik yang sifatnya pribadi Rasulullah, perilaku Rasulullah, baik sebelum beliau jadi nabi atau setelah jadi nabi. Ini di sini juga ada, antum bisa lihat, nggak usah ini sibuk nyatet. Nah, kemudian sunnah menurut ulama ahli fikih. Sunnah menurut ulama ahli fikih ialah segala ketetapan agama yang bersifat tidak wajib. Makanya lawan daripada wajib adalah sunnah. Ini menurut ulama apa? Fikih. Sementara atau ada yang menambahi lagi definisinya, segala sesuatu bila diperintahkan bila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi, itu sunnah. Jadi sunnah itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak mendapatkan sanksi. Menurut ulama usul fikih, sunnah padanan daripada hadis. Makanya hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Sehingga ketika mereka mengatakan sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, maksudnya hadis, ijma' dan qiyas. Oke? Nah, sunnah menurut ulama akidah segala sesuatu yang menjadi lawan bid'ah. Makanya ahli sunnah lawan daripada ahli bid'ah. Segala sesuatu yang tata cara beragama yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, itu namanya sunnah. Jadi apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah menjadi agama, itulah sunnah. Berarti ini mencakup yang wajib, yang sunnah, yang akidah, yang fikih, yang muamalah. Pokoknya seluruh ketetapan agama yang ditetapkan oleh Rasulullah dan tata cara beragama yang diajarkan, dicontohkan Rasul, itu namanya sunnah, yang mencakup keyakinan dan amalia, mencakup ubudiyah, muamalah, akhlak juga termasuk sunnah. Saya ulangi lagi, sunnah adalah tadi kan perilaku, jalan hidup, ketetapan. Jadi ketetapan Rasulullah di dalam beragama, baik mencakup akidah, akhlak, muamalah, fikih, atau tata cara beragama yang diajarkan, yang dicontohkan Rasulullah, yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sehingga Imam Al-Mawarzi membagi sunnah. Sunnah itu ada 2 macam. Sunnah yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan. Berarti di sini ketetapan Rasul yang sifatnya keyakinan. Contoh, Rasul menegaskan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap tersisa malam terakhir. Rasul menjelaskan tentang surga dan penghuninya. Keyakinan, akidah enggak? Rasul menjelaskan tentang siksa kubur, akidah enggak? Rasulullah SAW menjelaskan tentang malaikat, siapa Jibril, Mikail, akidah enggak? Ketetapan Rasulullah yang sifatnya keyakinan terkait dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terkait keyakinan terhadap malaikat, keyakinan terhadap kitab, keyakinan terhadap hari akhir yang mencakup sakaratul maut. Rasulullah menjelaskan tentang hakikat sakaratul maut. Rasul menjelaskan tentang hakikat siksa kubur dan nikmat kubur. Rasulullah menjelaskan tentang kebangkitan hari kiamat, mahsyar, timbangan, hisab. Semua ini sunnah i'tiqad. Yang kedua, sunnah amaliyah. Amaliyah maksudnya amalan itu ada 2. Ada yang sifatnya wajib. Contoh, Rasul menjelaskan kita tentang tata cara sholat wajib.
Mosok kita katakan sunnah? Rasul menjelaskan tata cara takbiratul ihram, Rasul menjelaskan tata cara ruku, sujud. Ini sifatnya fi'liyah, wajib. Ada yang sunnah yang sifatnya nafilah, sunnah yang artinya tidak wajib. Contoh, Rasul menjelaskan dan mempraktekkan tata cara sholat duha, sunnah apa wajib? Rasulullah SAW menjelaskan dan mempraktekkan tentang iktikaf, sunnah apa wajib? Seperti itulah pemahaman sunnah. Clear? Sehingga mohon sejak hari ini sudah tidak ada selentingan yang lucu. Apaan tuh kajian kok yang dibahas sunnah-sunnah aja, kapan wajibnya? Aneh. Subhanallah, lucu. Katanya itu kajian aneh banget, Pak. Yang dibahas pokoknya anak ngikutin 3 kali. Yang dibahas sunnah aja, wajib belum pernah anak denger. Ya Allah, aduh, capek deh. Ya, ngurusin orang begini memang capek. Nanti kalau dijelasin, Pak, maksudnya sunnah Rasul itu tata cara beragama yang diajarkan Rasul, yang dicontohkan. Sehingga Pak, nanti yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak pernah dicontohkan Rasul, yang tidak pernah ada pada zaman Rasul, itu tidak boleh kita amalkan, Pak. Statusnya bid'ah. Kalau begitu muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Nah, repot orang begini. Udah nggak usah diladenin. Udah berhenti aja deh. Udah nggak sehat udah. Ini namanya dialog capek-capean, ya. Udah nggak ilmiah. Kalau dia pakai kitab, argumen ulama kan enak diterusin. Ini diterusin pakai kitab apapun nggak bisa jawab antum. Ya, mendingan berhenti. Antum jawab pakai qaul ulama mana? Kalau sekarang ngeyelnya, muka lo juga nggak ada zaman Rasul, bid'ah dong. Itu. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, di sini juga saya bahas soal kaitannya dengan masalah sunnah yang dimaksudkan hadis. Al-Quran tanpa sunnah tidak akan bisa diamalkan. Bahkan Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada as-sunnah kepada Al-Quran. Maksudnya gini, Pak, untuk Al-Quran itu bisa diamalkan butuh penjelasan sunnah, hadis. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, bayarlah zakat. Ada di dalam Al-Quran jumlah rakaat salat. Ada di dalam Al-Quran tata cara takbiratul ihram, sujud, ruku. Ada di dalam Al-Quran penjelasan rinci waktu sholat. Nggak ada. Doa-doa sholat ada nggak di Quran? Ruku, sujud, tahiyat ada. Makanya orang yang tidak mau hadis, ingkar sunnah, nggak akan bisa sholat. Bahkan sholatnya itu yang penting tegak. Habis itu ruku, habis ruku salam. Ya, salam. Karena Allah hanya memerintahkan farka'u ma'arrakin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sudah. Allahu Akbar, rukuk. Itu. Dan hadirin sekalian, di halaman 115 Salafi Ahli Sunnah Sejati, di sini kita jelaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian komitmen para sahabat terhadap sunnah. Antum lihat pernyataan-pernyataan ulama ini dari sahabat, dari Imam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Kesetiaan salafus soleh ini dari kalangan tabi'in, ya. Di antaranya adalah Qadi Syuraih, celakalah kalian, sungguh sunnah telah mendahului qiyasmu. Ikutilah sunnah, jangan membuat kebid'an, karena kalian tidak akan tersesat selagi masih mengambil asar. Ya. Nah, sikap imam madhab terhadap sunnah, masya Allah. Ini yang cetakan lama nggak ada, yang baru ada. Antum lihat 125. Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit, yang lahir tahun 80, wafat tahun 150 Hijriah. Pernyataan-pernyataan beliau tentang sunnah antum baca.
Kedua Imam Malik ibn Anas yang lahir tahun 90 2 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Lalu Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 dan wafat tahun 205. Jadi wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Kemudian Imam yang keempat Ahmad bin Hanbal, ya, yang sekarang Pak tolong dicamkan. Ini orang-orang Syiah sekarang sudah mulai menjauhkan Imam Ahmad dari umat ahli sunnah. Diciptakan sentimen seakan-akan Imam Ahmad itu ulamanya Wahabi. Ini bahaya sekali. Sejak kapan? Wahabi itu muncul setelah jauh Imam Ahmad, yaitu ulamanya Wahabi. Lah sebelum munculnya Wahabi, Imam Ahmad ulamanya siapa? Hah? Bingung deh. Kan Imam Ahmad ini antum lihat, lahir tahun 164, wafat tahun 241. Tahun ini belum pernah dikenal istilah Wahabi, dan belum ada yang tahu itu Wahabi itu apa. Ya, kecuali yang dimaksudkan adalah Khawarij al-Ibadiyah. Itu pun tahun 190-an. Okelah. Kalau yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi yang mereka gulirkan sebagai bentuk fitnah, lalu mengatakan Ahmad bin Hanbal adalah ulama Wahabi. Loh, sebelum munculnya Wahabi, Imam Ahmad ulamanya siapa? Nganggur emang? Lontang lantung, nggak punya pengikut. Ulamanya kaum muslimin dan seluruhnya sepakat. Bahkan maaf hadirin sekalian, organisasi ormas-ormas Islam Indonesia dari mulai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad menyatakan dengan tegas madhab 4 ini adalah madhab masuk ahli sunnati wal jamaah. Oke, sekarang kalau Imam Abu Hanifah ahli sunnah, Imam Malik ahli sunnah, Imam Syafi'i ahli sunnah, tapi Ahmad bin Hanbal Hambali ulamanya Wahabi. Ma'udzubillah. Ini kelakuannya Syiah. Ya, membela sunnah termasuk jihad. Makanya hadirin sekalian harus diwaspadai ya tentang hal-hal yang kaitannya pelecehan, penjauhan ulama dari umatnya. Ini proses penjauhan ulama dari umatnya, sehingga umat ini tidak punya ikatan dengan ulamanya. Dengan cara itu Pak, nanti mereka akan mudah menggiring dia, anak-anak muda ini, kepada keinginan dia, firqah dia, kesesatan dia. Itu memang trik kelompok manapun. Awalnya mereka dijauhkan dari ulama, jauhkan dari ngaji, dijauhkan dari buku-buku benar. Kalau sudah selesai, baru mulai didoktrin, dicekokin yang bener nih tuh subhat ingkar sunnah ya, nih cukup. Nah, selanjutnya sanksi penghujat sunnah, mengadili penghujat sunnah. Di sini ada sekalian hal-hal yang kaitannya dengan fenomena penghujat sunnah saya turunkan sekaligus sanksi dunia kontan. Pernah ada orang yang menghina Abu Hurairah, ya, Masya Allah, tiba-tiba keluar ular besar dari masjid mengejar dia. Ada orang yang menghina siwak dengan mengatakan, saya tidak pernah menggunakan siwak kecuali untuk membersihkan pantat saya. Langsung akhirnya perutnya mules-mules sampai meninggal dunia. Keluar dari perutnya makhluk yang sangat aneh yang mirip dengan tikus. Di sini juga saya turunkan di dalam kitab ini ya. Antum bisa baca ya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah halaman 152 ya. Ini antum baca, saya nukil dari Al-Bidayah wan Nihayah
cerita kisah orang yang menghina siwak yang akhirnya perjalanan hidupnya sangat mengenaskan. Nah, bentuk-bentuk penistaan sunnah, menjauhi sunnah lahiriah dan batiniyah, menolak hadis sahih, ini juga termasuk bentuk penistaan sunnah. Berpaling dari, kadang-kadang aneh, hadis sahih ditolak, hadis dhaif palsu dipakai. Ini contoh aja di sekalian pengkultus kuburan, pakai hadis palsu. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu kubur anbiya'i masajid. Janganlah jadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan ya, akhirnya ditempatin untuk berdoa, beribadah dan yang lainnya. Berpaling dari ajaran nabi dan sunnahnya, tidak mau ya sholat diajarin sesuai dengan sunnah, nggak mau. Pakai pakaian sesuai dengan sunnah, nggak mau. Makan juga begitu. Bahkan ada yang makan itu, masya Allah, seneng kalau dengan ala setan, pakai tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana alladhi ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Setanlah yang makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Kurang syahdu ketika sunnah dituturkan. Bahkan banyak orang yang sedang hadis dibacakan cengengesan, guyonan. Bahkan hadis-hadis itu dianggap sebagai suatu bacaan seperti bacaan pengumuman-pengumuman yang lain yang nggak ada harganya. Sementara para ulama dulu, Pak, ketika ngaji hadis saja, Imam Malik itu mandi dengan bersihnya, pakai pakaian terbaru terbaiknya, lalu syahdu tidak ada satupun suara muncul. Bahkan di majelis ulama yang lain, ketika dibacakan hadis Rasulullah, saking tenangnya tidak ada kepala yang gerak, seperti seakan-akan di kepala masing-masing ada burungnya. Kalau ada burung kan supaya nggak terbang gimana? Diem aja. Membaikot dan menghujat ahli hadis, ini juga sama. Termasuk pelecehan terhadap sunnah adalah membaikot, menghujat ahli hadis. Kadang melecehkan ahli hadas, masya Allah, ahli hadas. Apaan itu ulama ahli hadis? Apaan? Cuman tukang jam, katanya Syekh Albani tukang jam. Kurang peduli terhadap syiar sunnah Nabi. Contoh hadirin sekalian, ketika sholawat dibaca, ya nanti termasuk kurang mengindahkan terhadap sunnah Nabi ketika sholawat dibaca kita tidak membalasnya. Membuat bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya siapa yang menyebut nama Nabi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Membuat bid'ah dalam agama ini juga termasuk pengejaan atau mengejek, ya, pelecehan terhadap sunnah Rasul. Berlebihan menyanjung Rasulullah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan berbagai macam atraksi hulu, berlebihan terhadap pemujian sanjungan kepada Rasulullah SAW. Tidak berselawat atas Nabi, padahal masya Allah fadilahnya selawat. Antum baca di dalam beberapa hadis yang saya turunkan, intinya selawat itu bagian daripada zikir. Dan Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, apalagi pada hari Jumat. Ya, kata Rasulullah SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'aksiru aliyya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari terbaik di antara hari-harimu adalah Jumat, maka perbanyaklah membaca salawat, karena salawat kalian akan disuguhkan, disampaikan kepadaku. Dan Rasulullah menstatuskan orang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku tidak membaca salawat. Dan kata Rasulullah, aulan nasi bi, manusia yang paling berhak denganku yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, aksaruhum salat alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dan inilah yang didorong, yang diajak oleh Rasulullah SAW agar kita untuk terus memperbanyak selawat, membaca selawat. Dan Allah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian menodai kehormatan sahabat, termasuk Pak, orang itu kalau sudah melecehkan sahabat, melecehkan apa? Muridnya Rasulullah. Kalau muridnya Rasulullah sudah nggak benar, gurunya gimana? Nah, itu yang dimaksudkan orang Syiah. Kenapa mereka dengan gagahnya menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa puluh ratusan bahkan ribuan, bahkan mereka mengatakan semua sahabat itu nggak benar kecuali 4. Itu kenapa? Karena sebetulnya mereka itu ingin lempar muka lewat tembok, seakan-akan orang lihat tampilnya dia ngelempar tembok. Sejatinya supaya mental muka kita. Sama aja Pak, ya, dia sekarang lempar kotoran ke tembok, mercik ke muka kita. Lo macam-macam ya. Bukankah gitu? Sekarang kalau maknanya sahabat dihujat, kafir, gagal, nggak bener, berarti gurunya apa? Selesai. Dan akhirnya Pak, tahapan berikutnya, seluruh ajaran agama, seluruh riwayat yang disampaikan oleh sahabat nggak ada yang benar. Pada akhirnya kita nggak bisa beragama Pak. Loh, sekarang antum saya tanya, ada hadis yang antum dapatkan dari selain sahabat? Antum pernah dapat riwayat dari John Lennon? Rawahu John Lennon. Ya. Semuanya ngambil an Nabi Hurairah, sahabat Nabi. Ini Imam Bukhari ngambil dari mana? Sahabat. Semuanya dari sahabat. Dan tiap hari yang mengetahui cara beragamanya Rasulullah, pengajarannya Rasulullah, syariat yang diturunkan dari Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang tahu pertama kali? Yang menangkap pertama kali kemudian menyampaikan kepada kita pertama kali? Sahabat. Siapa Pak yang didoakan Rasulullah baik? Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan muka seseorang berseri-seri yang mendengarkan makalah dariku, lalu dia hafalkan baik-baik, lalu dia sampaikan seperti yang dia hafal. Loh, siapa itu? Sahabat. Loh, kok dituduh sesat, murtad, macam-macam. Istri Rasulullah Aisyah yang paling terbanyak menyampaikan hadis dijuluki Ummu Sya'ar. Ibunya apa? Rambut. Berarti gondoruo. Iya, maksudnya Aisyah itu gondoruo. Itu anehnya mereka bisa memuji Abu Lu'lu'a al-Majusi yang membunuh Umar. Bahkan kuburannya diperbaiki, direnov, dan pengunjung ke sana itu tiap hari ribuan. Anjib kan Pak? Aneh kan? Kenapa kalau Anda bisa memuji Abu Lu'lu'ah, tidak bisa memuji murid-muridnya Rasulullah? Ada apa di dalam kalian, di dalam diri kalian? Makanya Rasulullah SAW memberi protek sebelum munculnya orang-orang macam Syiah seperti ini. La tasubbu ashabi, jangan kamu coba-coba berani menghujat sahabat saya. Fa wallahi, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mud segini, satu mudnya sahabat atau separuhnya. Allahu Akbar. Ini saja yang ingin kita tegaskan tentang masalah sahabat, dan kita akhiri dari halaman terakhir 175, ucapan Ibnu Salah, ahlu hadis. Umat sepakat bahwa seluruh sahabat menyandang sifat adil dan jujur, termasuk mereka yang teruji dengan fitnah. Maka para ulama sepakat menetapkan keadilan mereka yang teruji dengan fitnah sebagai bentuk baik sangka terhadap mereka, karena mereka telah membuka jalan kebaikan, seolah-olah Allah telah membuka jalan ijma' untuk itu, karena mereka penebar agama terdepan. Inilah sifat yang gentle, inilah sifat yang benar, inilah sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap sahabat.
Selain itu, maka tidak pernah ada pembenaran dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Nah, kita sampaikan singkat pilar-pilar dakwah salafiyah. Tazkiyatun nafas, yaitu menggoreng, ya, membina, menempa diri. Manusia itu pada dasarnya di sini, Pak. Kalau di sininya nggak beres, dalamannya nggak beres, selontongannya juga nggak beres. Karena hati ini raja bagi anggota tubuh. Makanya tujuan utama Rasulullah SAW diutus untuk tazkiyatun nafas. Dan tujuan tazkiyatun nafas 4, merawat kesehatan hati. 2, mengasah kecerdasan spiritual. 3, mengasah kecerdasan emosional. 4, mengasah kecerdasan intelektual. Ini, ya, antum baca penjelasan dan dalil-dalilnya. Kemudian tasfiyah, pemurnian. Pemurnian ini sifatnya mendetoksin, Pak. Kalau sekarang ibarat batang syariat itu seperti pohon. Pohon supaya tumbuh bagus berbuah, apa yang harus kita lakukan? Kita siram dengan tazkiyatun nafas. Kita pupuk dengan tarbiyah. Kita semprot hamanya dengan tasfiyah. Nah, udah clear. Ya, antum sekarang punya tanaman, cuman dipupuk-pupuk terus, werengnya antum biari, panen nggak antum? Nah itu, wereng agama itu lebih banyak, Pak, sekarang. Dan wereng utamanya adalah subhat dan syahwat. Itu werengnya agama. Subhat menggerogotin pola pikir pemeluknya, syahwat menggerogotin pola tingkah laku pemiliknya. Makanya orang itu kalau kena subhat, yang miring otaknya. Kalau kena syahwat, yang miring kelakuannya. Kalau kedua-duanya, miring dua-duanya. Nah, udah, setan masih mendingan tuh orang. Tarbiyah. Nah, tarbiyah dengan berbagai macam penjelasannya, intinya tarbiyah itu berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya mengarahkan kepada kemuliaan Islam, mengejar ridha Allah, dan inti daripada tarbiyah adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mencetak muttaqin. Walaupun dia jadi dokter yang muttaqin, pengusaha yang muttaqin, ulama yang muttaqin, pemimpin yang muttaqin, politikus yang muttaqin, jempol. Ya kalau enggak ya rusak sama aja. Selanjutnya tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Tapi hadirin sekalian, singkat aja, tajdid kita tidak seperti yang dipahami oleh orientalis dan orang-orang barat, mencocokkan nilai Islam dengan kemauan zaman, mencocokkan Islam dengan proses perjalanan hidup. Kalau Islam tidak bisa menyesuaikan keinginan zaman, maka Islam dinyatakan salah. Nah, nggak benar. Lah kalau sekarang Islam ditarik-tarik, diolor-olor kayak bak karet sampah, terus dimuatin apa saja, hancur, Pak. Saya tanya sekarang, Pak, ketika antum beli kain, bahannya kurang, apa meterannya yang antum cuklek? Apa kainnya yang harus ditambah? Lah, wajar. Ini orang lucu, beli kain bahannya kurang, udah gini aja, Pak, supaya pas meterannya dipotong. Lucu, konyol loh. Ya harusnya kain menyesuaikan meteran, jangan meteran menyesuaikan kain. Kalau Islam itu tolak ukur, Islam manusianya lah yang menyesuaikan Islam, bukan Islam yang harus menyesuaikan manusia. Kemauan zaman, selera rakyat, hancur Islam. Oleh karena itu, tajdid di dalam pemahaman yang benar, yang setiap penghujung 100 tahun adalah mengembalikan manusia kepada kemurnian Islam, keaslian Islam yang sudah terkotori dengan berbagai macam bid'ah, khurafat dan tahayul. Kemudian islah, pilar yang berikutnya. Apa itu islah? Meluruskan yang bengkok-bengkok dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang selanjutnya.
Lalu pilar berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang sudah mulai redup. Saya bacakan tanpa syarah pernyataan Imam Al-Ghazali cukup cantik tentang komentar beliau amar ma'ruf nahi mungkar dan hakikatnya. Kata beliau, sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pilar agama paling agung, tugas utama seluruh para nabi. Andai kata permadani amar ma'ruf nahi mungkar dilipat dan dicampakkan, maka kenabian akan pudar, ajaran agama akan layu, dan kebaikan terkikis, kesesatan, kebodohan, kerusakan akan merajalela secara merata. Kehancuran akan meluas, kondisi negara akan kacau, dan umat manusia akan binasa, dan mereka tidak sadar melainkan ketika sudah masuk hari kiamat. Sesuatu yang kita takutkan mulai terjadi karena syiar amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai luntur dan pudar, baik secara praktik maupun teori. Hakikat dan cirinya mulai luntur, mulai luntur. Hidup dengan sesama makhluk penuh basa-basi, sikap muraqabah kepada Sang Khalik makin hilang, dan umat manusia semakin terjerumus ke dalam hawa nafsu dan syahwat bagaikan hewan ternak. Lihat, cuman kepalanya aja manusia, mukanya aja manusia, namanya aja Pardi, tapi tingkahnya nggak ubahnya hewan, bahkan masih lebih mendingan hewan ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Kalau kambing Pak dirawat terus gemuk buat kurban ibadah, kalau ini gemuk sembelih buat bayar dam, kena? Gak kena. Kemudian jihad. Dan hadirin sekalian, ingin saya tegaskan soal jihad. Islam tidak akan bisa sampai hari kiamat hingga Dajjal keluar berdampingan lepas dari jihad. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta yakuna akhiruhum yuqatila ad-dajjal. Akan terus menerus ada dari umatku ini sekelompok kaum yang tegar, komitmen, konsisten di atas kebenaran, tidak membahayakan cibiran dan tekanan penindasan orang, sampai yang terakhir memerangi Dajjal. Bahkan di dalam ketetapan ahli sunnah wal jamaah bahwa jihad itu qaim, tegak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ma'al imam barron au fajira, bersama penguasa yang sah, yang baik dan yang jahat. Dan jihad tujuannya adalah man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Selain itu tidak. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan munafik dan bersikaplah keras mereka, karena akhir tempat mereka adalah jahannam. Tapi hadirin sekalian, kita harus clearkan, apakah aksi teror termasuk jihad? Kita tegaskan bahwa hadirin sekalian, di dalam fatwa ulama, dari penjelasan awal para ulama-ulama dahulu, pertengahan sampai akhir, tidak ada satupun yang menegaskan teror di tengah masyarakat itu sah dan bagian daripada jihad. Memang benar di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah kekuatan, baik itu berupa panah, kuda dan yang lainnya, untuk menteror musuh. Itu ketika jihad melawan orang kafir, harbi, yang memang jelas-jelas sah. Dalam proses jihad, ya namanya jihad, mana ada cium-ciuman, peluk-pelukan, ya bukan jihad. Ya jihad adalah siapa yang duluan bisa memukul, menembak, ya memutus
menghunus pedang, itulah yang menang. Tapi yang menjadi masalah adalah teror di tempat terbuka, teror di fasilitas umum, teror di masyarakat umum. Jelas ini bukan bagian daripada jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, dan urusan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Final, clear. Siapa yang tidak mengatakan itu maka salah, dan siapa yang membuat pernyataan selain itu telah keluar daripada ketetapan jihad yang telah ditetapkan oleh syariat. Saya ulangi, aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak bisa dikatakan syahid, tapi urusan dia kalau muslim kita serahkan kepada Allah soal surga nerakanya. Hadirin sekalian, simpel aja. Kalau yang teror-teror itu kan menghasilkan pembunuhan, kadang yang dibunuh bisa non-muslim, orang yang masuk negara dengan aman. Sementara Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang mengikat perjanjian damai, maka tidak menemukan baunya surga. Oke. Dan kalau yang terbunuh muslim, dan fakta di lapangan dari mulai Bali sampai yang terakhir kemarin Tamrin, selalu aja ada korban-korban muslim, maka Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi ta'ala min qatlil muslim. Hilangnya dunia seisinya ini, lenyapnya dunia seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah daripada lenyapnya satu nyawa muslim. Ya ikhwan, bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah semua itu? Nah, sekarang kita masuk inti tema, tapi waktu sudah habis. Kita bahas tahun depan insyaallah. Fitnah Salafi Wahabi. Ya. Minum dulu, Pak. Saya kalau disuguhin air memilih yang botol, dan usahakan jangan dibuka dulu, menghindari arsenik dan sianida. Oke. Hadirin sekalian, kita sekarang bedah, walaupun nggak bisa seluruh sampai akhir, yang penting fitnah Wahabi. Hadirin sekalian, saya ingin tegaskan, Wahabi itu ada warisan historis, ada yang warisan imperialis. Nah, ini yang kita akan soal. Wahabi warisan historis tidak lain, antum bisa buka di bukunya Sejarah Wahabi, temanya, judulnya, ya. Tidak lain adalah seorang yang sejarah gerakan Wahabi di halaman 230, ya. Di sini ditegaskan, adapun Wahabiyah warisan historis adalah 229, bukan gerakan yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi merupakan sempalan Khawarij Ibadiyah yang dinisbatkan kepada tokoh sentralnya, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, pemimpin kedua negara Rustum Ibadiyah di daerah Tahrid Aljazair yang berdarah Persia. Dia termasuk kandidat terkuat pemimpin Ibadiyah untuk mengganti posisi ayahnya. Pemilihannya dilakukan secara musyawarah. Dia memegang tampuk kepemimpinan sebulan semeninggal ayahnya tahun 171. Dia meraih dukungan penuh dari para pengikut Ibadiyah yang tidak pernah diraih oleh pemimpin Ibadiyah sebelumnya. Dan dia disinyalir meninggal, wafat tahun 190. Ini warisan historis. Adapun warisan imperialis tidak lain adalah warisan yang digulirkan oleh kaum penjajah yang sudah kewalahan menghadapi pengaruh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat Pak, pada saat lahirnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
sedang anget-angetnya imperialis di seluruh dunia. Bahkan sedang kokoh-kokohnya kuku imperialis ditancapkan di hampir seluruh negara-negara Islam. Makanya perang jihad yang dikobarkan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran tajdid, reformasi yang dikulirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membuat kewalahan dan membuat repot para penjajah, sehingga terpaksa akhirnya Inggris menggulirkan isu Wahabi di India, Prancis menggulirkan isu Wahabi di Aljazair, Italia menggulirkan isu Wahabi di Libya, Belanda pun menuduh Imam Bonjol Wahabi di Padang karena kewalahan yang melakukan menggelurakan jihad perang mengusir imperialisme dari tahun berapa, Pak? Loh, nggak ngerti nih. Ada orang Padang nggak? Imam Bonjol berjuang melawan imperialisme dari tahun berapa sampai berapa? Waduh, mendingan dicabut aja lah KTP Padangnya, Pak. Kalau begini anak jadi Imam Bonjol marah deh. Dia menggelurakan jihad dari tahun 1821 sampai 1837. Nggak main-main, Pak. Bahkan membuat Belanda kedodoran. Di samping itu mereka dibikin kerepotan juga oleh Diponegoro yang perang stabil di Jawa. Sayang dulu dua tokoh ini belum punya HP. Kalau punya minimal hati, kontak-kontakan. Terus Imam Bonjol, jangan sampai mau gencatan senjata, habisin. Dihabisin di Jawa, habis Sumatera, minggat tuh Belanda. Cuman ditipu Imam Bonjol. Memang dasar, memang Belanda itu penipu. Anehnya dipercaya terus. Diajak gencatan senjata, diterima sama Imam Bonjol. Karena Imam Bonjol husnudzon, baik sangka. Barangkali ini kebaikan untuk warga saya yang sudah kecapean berpuluh tahun, ya, kehilangan nyawa, darah, bahkan mereka susah di tempat-tempat gerilya. Terima itu perdamaian. Ternyata siasat licik untuk ambil napas gempur di Diponegoro. Wah, sayang. Nah, perjuangan di Diponegoro tahun berapa? Nggak ngerti juga. Ya, 1800? Masya Allah. Loh, kok aneh antum hafal? Diponegoro, Imam Bonjol enggak? Ya, 1825. Tapi hadirin sekalian, ada distorsi. Ini juga pesanan imperialis supaya mereka nggak nampak itu salah dan melenyapkan sosok Diponegoro. Alasannya perang katanya cuman apa, Pak? Makam kakeknya mau dibikin jalan oleh Belanda. Murah banget. Murah banget bagi Diponegoro, hanya karena kuburan kakek dibikin jalan yang bisa dengan mudah dibelokin. Cuma 2 meter kok. Belanda juga nggak susah. Murah. Yang disembunyikan oleh ahli sejarah sekarang. Makanya ditegaskan oleh Ahmad Mansur Suryanegara di dalam Api Sejarah dengan setegas-tegasnya, ini adalah distorsi. Bahkan Diponegoro mengubarkan perang stabil, satu, untuk mengembalikan sistem ketatanegaraan istana keraton yang sudah mulai acak adul kembali kepada ranah Islam. Kemudian yang kedua, ingin menghilangkan status pernikahan yang sudah menyimpang jauh di istana. Coba Pak bayangkan, rata-rata pejabat istana ketika itu istri minimal 26. Minimal itu, belum rajanya. Kemudian yang ketiga, dia tidak terima kerajaan selingkuh dengan penjajah. Iya, selingkuh. Bagaimana negara dijual, rakyat kesusahan, melawan penjajah, ternyata istana apa? Selingkuh, berpihak.
Maka dia mengangkat perang suci, perang sabil untuk 3 itu. Makam nggak masuk, Pak, nggak ada. Tanyain aja deh nanti kalau udah di surga sama Imam Diponegoro ya. Itu tanya kalau nggak percaya nanti. Ya, mudah-mudahan ketemu. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Siapa sebetulnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau di halaman 217, Syekhul Islam Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Syahid bin Muraid bin Muhammad At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi, yang lahir tahun 1115 Hijriah atau 1701 Masehi di daerah Uyainah, dan yang akhirnya wafat tahun 1206 atau 1792 Masehi. Nih Pak, terpautnya dengan Imam Bonjol sangat sedikit. Jadi hadirin sekalian, kalau kita usut sejarah dari Haji Biobang Sumane, haji miskin, ketika haji dan tinggal di sana belajar, berarti beliau-beliau ini belajar dengan muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena baru aja wafat, jatuhnya murid generasi pertama. Makanya pulang ketemu Tuan Kunan Renceh, di sanalah dia mengorbankan perang suci, mengusir Belanda. Dituduh Wahabi, dan memang sangat strategis dan sangat mengena dengan tuduhan itu, sehingga pecah perjuangan. Coba yang diinginkan. Makanya penjajah terutama Belanda yang ada di Indonesia menggulirkan isu 3. Politik 3. Pertama, politik asosiasi, merangkul yang bisa dirangkul, kaum bangsawan dan mereka orang-orang besaran. Makanya zaman dulu kalau anaknya lurah, camat boleh sekolah, kalau santri kolot, wah udah. Dan kesannya pesantren itu tempat buangan manusia, ya. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah politik mengawasi fund Islamik, yaitu jamaah-jamaah haji yang datang ke Indonesia, dari haji ke Indonesia. Karena dari haji ini pasti terjadi pertemuan internasional. Dan pengalaman dia selama menyamar menjadi Abdul Ghafur di Mekah, mengetahui bagaimana pengaruh jamaah haji yang ada di sana, taklim, belajar dan yang lainnya. Ya, yang ketiga melakukan politik divide and rule atau divide et impera. Ya, nih pecah bambu. Antum lihat belah bambu, yang satu diinjek, yang satunya diangkat. Tuh, yang sekarang organisasi satunya diinjek, yang satunya diangkat-angkat. Udah biasa. Dan mereka tujuannya semuanya hanya apa? Gold, gospel, dan glory. Tujuan 3 itulah sehingga menerapkan ini supaya eksis di negara jajahannya. Di antaranya yang sekarang keagamaan adalah menggulirkan isu Wahabi. Oleh karena itu, kalau kita melihat fakta sejarah, orientalis pun mengakui bahwa Wahabi tidak pernah diakui oleh yang dituduhnya. Pak, dari sisi namanya aja Muhammad. Biasanya kalau tokoh punya aliran, biasanya dinisbatkan kepada siapanya? Kepada namanya. Contoh, Qadariyah, Abdul Qadir. Sekarang Syafi'i, ya kan gitu. Selalu dinamakan dengan namanya. Anda melihat aliran-aliran. Kalau tidak pemikirannya, nama tokohnya. Ya, contoh ada Asy'ari karena Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada Maturidi karena Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini namanya Muhammad. Harusnya Muhammadiyah atau Muhammadism. Makanya dari sekalian, kalau kita baca ensiklopedi para
orientalis dan juga ensiklopedia yang dibikin oleh Barat pada awal-awal dekade abad 18 sampai 19 belum ada guliran di buku-buku mereka menjuluki Muhammad dengan Wahabi, tetapi Muhammadism, yaitu Muhammadi dalam bahasa Arabnya. Itu. Kalau sekarang pemikiran yang dimaksudkan Al-Wahhab adalah nama Allah. Kalau kita menisbatkan diri kepada nama Allah, di mana jeleknya? Wahhab dikaruniai oleh Allah karunia tauhid sehingga bisa selamat dunia akhirat. Dengan demikian ini semua keliru-keliru. Ya, tentang proses belajarnya antum bisa lihat pengaruh dakwah beliau di Aljazair, ya. Al-Jazirah maksudnya Mekah Madinah, sampai akhirnya seluruh Najd, seluruh Riyadh, seluruh Jazirah Arab termasuk Mekah Madinah terkena pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan seluruh dunia, di daerah Afrika ada Muhammad As-Sanusi, di India ada Ahmad Al-Barli, di Mesir ada Muhammad Rashid Ridha, di Indonesia ada Ahmad Dahlan dan Ahmad As-Surkati, tokoh-tokoh lain yang terpengaruh dengan dakwah beliau karena reformis modernis yang ingin mengembalikan umat Islam kepada kejayaannya. Nah, ini soal masalah penamaan tadi udah saya cuplik, tapi untuk detailnya antum bisa membaca. Akar fitnah Wahabi. Apa sih Pak akarnya? Sepele sebetulnya. Mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan yang negatif karena beliau memberantas kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Enggak ada lebih dari itu. Sekarang saya tanya Pak, simpel aja. Orang-orang yang sekarang Indonesia pernah kenal ketemu sama Syekh Muhammad? Pernah punya utang nggak dibalikin? Atau nyolong sandalnya di masjid? Nggak ada kok pamrih duniawi. Pertanyaan mereka, kenapa mereka sangat santer memusuhi dan memojokkan? Karena Syekh Muhammad mendakwahkan tauhid dan memerangi syirik. Nggak ada kok urusan pribadi, walau urusan keluarga, urusan bisnis, urusan politik praktis, perebutan kursi pernah? Hah? Nggak ada. Apa kalau memang begitu? Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang kedua, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menumpas bid'ah khurafat tahayyul sampai seakar-akarnya, melarang membangun bangunan di atas kuburan, dan yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, katanya Profesor Dr. Badri Yatim, ya, ini cendekiawan IAIN Syarif Hidayatullah dan ahli sejarah, beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin dan inti ajaran Islam yaitu tauhid, ya, telah dinodai ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Itu saja. Dan jujur, padahal ini orang tidak punya hubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan cendekiawan juga di tokoh kaum tradisional, pengajar senior, dosen IAIN, dan juga doktornya Masya Allah sejarah bagus, ya. Ketiga, karena beliau menyuarakan amar ma'ruf sekaligus menekankan mereka dengan kekuatan senjata. Kenapa Syekh Muhammad menekankan dengan kekuatan senjata? Karena beliau kerjasama dengan penguasa yaitu Muhammad bin Saud, punya negara, punya parlemen, punya politik, punya ini sah. Pak, sekarang presiden bersama parlemen memutuskan perang, sah nggak? Angkat senjata melawan separatis, sah nggak? RMS, sah nggak? Sama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu konteksnya adalah ulamanya negara dan pemimpinnya ketika itu adalah Muhammad bin Saud. Angkat senjata melawan kemungkaran, salahnya di mana? Angkat senjata orang yang sekarang ditakutkan menghancurkan, menggerogoti negara separatis, salahnya di mana?
Terus mereka yang memusuhi Syekh Muhammad, yang memusuhi, kalau tadi di pribadinya Syekh, sekarang mereka yang memusuhi siapa? Tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran, yang dengan anggapan yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Ini ya, itu aja. Ya, mutarbalikkan fakta. Takut nanti dakwah dia kalah. Yang kedua, mereka kelompok orang berilmu tapi nggak tahu sebetulnya siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ikut-ikutan aja, Wahabi, gitu. Makanya pernah, Masya Allah Pak, ini kisah menarik. Pernah ada salah seorang ulama di India dan Afrika, dua-duanya terjadi. Tiap khutbah Jumat tidak luput selalu mengutuk Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya di sekalian, salah satu di antara murid yang bekas muridnya belajar ke Mekah, qadarullah, Allah berikan petunjuk sehingga pulang membawa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab Tauhid. Namun kitab Tauhid itu dikelupas kulitnya dan penulisnya, tinggal isinya tok. Dikasihkanlah hadiah kepada guru yang disanjungnya selama ini. Kata dia, wah, buku ini bagus banget ini. Dua lil tok ini. Quran hadis. Belum pernah seumur-umur saya melihat buku bagus kayak begini. Loh, lihat Pak, nggak tahu. Setelah itu ditunjukkan, Pak Ustadz, buku yang Pak Ustadz puji-puji itu adalah penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab yang Pak Ustadz kutuk setiap sholat Jumat. Allahu Akbar. Kelepek dia Pak. Langsung nangis tersungkur tobat, dan sejak itu setiap khutbah mendoakan baik kepada Syekh Muhammad, bertaubat. Itu, dan kebanyakan itu. Antum apalagi awam tanya, Pak, Wahabi itu apa Pak yang Bapak tahu? Ya, tahu deh. Tanyain aja. Orang-orang awam yang nuduh itu kan Wahabi itu. Tanyain aja, apa itu Wahabi? Demi Allah Pak, nggak bakal jawab. Kalau bisa jawab Pak, potong kuku saya. Iya, bener nggak saya? Bener, potong kuku saya. Nggak bakal. Karena apa? Dia hanya ikut-ikutan. Yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas. Kelompok yang memusuhi kita itu takut, wah kalau nanti gini terus saya bisa-bisa nggak jadi kiai di kampung ini, no, repot. Wong saya dulu itu jadi kiai itu gara-gara selamatan. Ini nih hilang selamatan repot gitu kan? Iya. Makanya saya dulu itu kan suka acara-acara tradisi selamatan tahlilan. Dulu saya musuhi Wahabi ini Muhammadiyah karena takut nanti saya nggak diundang tahlilan lagi aja. Itu betul. Itu. Jadi dulu setiap orang Muhammadiyah yang mengatakan tahlilan bid'ah itu saya datangi Pak. Saya ajak dialog. Itu, dan ilmunya ngeyel biasanya. Yang pintar ngeyel pasti menang. Ya. Itu. Dengan demikian kelompok ini yang terbesar. Takut kehilangan setoran, takut kehilangan kedudukan, popularitas. Inilah bangsa ulama-ulama di dalam Jawanya, prinsipnya cuman wani piro. Nah itu, kalau diundang wani piro Mas. Nah itu, kalau enggak ya udah, nauzubillah. Nah kemudian pusaran konspirasi. Kenapa tuduhan Wahabi itu anget terus dan digoreng terus? Karena motivasi politik dan kekuasaan. Selagi politik kekuasaan itu terus ada, maka isu Wahabi ini terus ada. Apalagi maaf di lokal sini Pak, ada sebagian orang yang mencari kursi dengan isu Wahabi. Ya, untuk mendapatkan mangsa dihidupkan isu Wahabi. Sehingga dia dapat pengikut. Wah ini nih cocok sama saya. Ini
ini baru caleg yang perlu saya pilih. Bagus ini, anti Wahabi. Sehingga sebetulnya dia itu tahu ini isu nggak bener, ini isu nggak bagus. Cuma dalam rangka untuk perolehan peningkatan suara, saya harus terus goreng ini isu Wahabi. Goreng aja udah kayak kacang goreng. Yang kedua, motivasi agama sosial. Tokoh-tokoh yang takut posisi agama, keagamaan dan sosialnya, maka itu terus digulirkan. Yang tadi saya katakan 3 kelompok tadi. Ketiga, motivasi penjajahan. Dan tolong diperhatikan, sampai hari ini antum jangan menyimpulkan penjajahan itu selesai, cuman bentuknya aja yang beda. Imperialisme untuk negara-negara Eropa dan negara-negara lain eksis menguras ekonomi, potensi Indonesia. Terus apa yang digulirkan? Isu yang paling hangat, yang isu yang bisa memberikan dia itu potensi. Nah, yang paling enak Wahabi. Dibenturkan umat ini sibuk ngurusin itu sehingga lupa freeportnya diambil, minyaknya diusung, sawitnya diperes, habis tambang, bahkan kekayaan atas bawah hilang karena kita sibuk dengan Wahabi. Pas kan? Itu yang diinginkan oleh imperialisme gaya baru. Makanya hadirin sekalian di sini goreng bareng-bareng. Ayo kita goreng. Jadi yang goreng satu loyang itu imperialisme iya, Syiah iya, kelompok-kelompok ini iya. Goreng terus, sek, Wahabi, gitu. Nah, sehingga kelompok-kelompok ini orang-orang awam terus melototin itu. Privat kamu hilang, tenang. Ya, tenang. Sekarang tambang kamu habis, tenang. Banyak rakyat kita nggak tahu, Pak. Kemampuan minyak kita sehari cuma 700 barrel. Ngeri kan? Nggak ngerti. Sementara Saudi sehari 12 juta. Oh, antum lihat. 12 juta barrel per hari. Umat mundur, kagak urus. Politik kacau balau, nggak kurus. Dan ada pihak-pihak juga supaya korupsinya nggak ketangkep, sehingga juga ikut-ikutan memanasin isu Wahabi. Udah banyak kepentingan. Ayo goreng terus, diadu terus, supaya orang nggak memperdulikan urusan-urusan yang penting. Ini hadirin sekalian, jadi motivasi 3 ini, motivasi politik kekuasaan, motivasi agama sosial, dan motivasi penjajahan. Ya, kemudian Syekh Muhammad difitnah, bahkan hadirin sekalian, fitnah yang digulirkan pun aneh-aneh. Katanya ketika Wahabi memasuki Mekah, pesta seks di sana. Ini yang diisukan oleh penulis kitab Tuan Kurau, tapi dinyatakan oleh Buya Hamka, kitab ini hampir 80% adalah dusta. Ya, nggak benar ya. Begitu juga Armstrong di dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan Sang Penjegal juga mengatakan komentar yang negatif, ya, seperti yang ada halaman 238. Ya, dengan demikian hadirin sekalian dirahmati Allah, ini semua adalah fitnah dan antum bisa baca. Dan untuk lebih clearnya, antum baca keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari halaman 243 sampai 252. Keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saya turunkan detail dari ucapan beliau, dari tulisan beliau. Keyakinannya terhadap rukun iman, rukun Islam, sikap dia terhadap kaum muslimin, dan yang lainnya. Sudah cukup? Saya kira waktu yang membatasi kita, dan saya juga harus kembali karena ada acara parenting di Expo Solo. Jadi nanti anak langsung ke Solo dan ngirit tenaga. Ya, mudah-mudahan urusan lancar karena tanggal 6 saya harus berangkat ke Taiwan. Cuman ini ngurus sulit, visa saya rada dipersulit kemarin.
karena mungkin ada jenggotnya. Ya, mudah-mudahan lancar ya dan tidak ada aral. Insyaallah di sana hampir seminggu. Kita jelaskan juga, saya bilang, akhirnya saya minta bantuan kepada Kompol Anon ini minta tolong Pak diurusin, karena ini Kombes ya, Kombes sama Brigjen Yono, ini dua-duanya di BIN. Tolong Pak, saya ke sana itu mau jelasin teroris, kok malah dituduh teroris saya. Itu minta untuk alhamdulillah tinggal besok urusan foto, dan hari Rabu mudah-mudahan keluar, hari Jumat insyaallah berangkat. Demikian saya dua aja, nggak usah banyak-banyak ya, dua aja. Ajanya banyak, nggak apa-apa, dua aja ya, cukup ini aja. Saya tinggal di desa, di situ ada orang memberi ceramah khutbah Jumat membawa buku hadis sebagai hadis, kata orang baru keluar dari pesantren, jadi begitu diagungkan, juga diangkat sebagai imam, padahal imam sebelumnya lebih bagus bacaannya dari dia. Jadi tidak cukup ilmu untuk ya antum diem aja kalau gitu, jangan macam-macam ya. Pokoknya orang di depan kemungkaran itu ada tiga. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kenapa? Karena punya ilmu, punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya, karena dia ulama tapi tidak punya kekuasaan, dengan ceramah fatwanya. Ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan, menengok, diem. Falyughayyir fa illam yastati fa biqalbi. Hendaknya merubah dengan hatinya. Nah, itu ya. Apa hukumnya sesama muslim yang satu manhaj saling menghadiri dan saling hadirin sekalian, inilah lucunya kaum muslimin. Makanya pernah ketika di depan Iyas ibnu Muawiyah ada orang yang menghibah, membicarakan, memfitnah temannya. Maka beliau menanyakan, apakah kamu pernah perang melawan Yahudi? Belum. Apakah kamu pernah perang melawan Nasrani? Belum. Bagaimana tangan mulutmu selamat dari Yahudi Nasrani, tapi tidak selamat menyakitin Muslim saudara kamu sendiri? Itu aja. Negara kita sudah terancam bakalan seperti Suriah. Hadirin sekalian, jangan antum berdoa sesuatu yang belum terjadi, mengangan-angan keburukan. Rasulullah melarang, Pak. Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukum liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan ketemu musuh. Fa idza laqitum fasbutu. Tapi kalau sudah ketemu, tegarlah, itu aja. Jangan mengandai-andai. Ya. Yang penting sekarang sikap kita, langkah kita, usaha kita apa? Jangan sekarang mengandai ngelamun terus. Untuk apa antum? Mendingan action, taklim yang benar, dakwah yang benar. Tuh, ajak orang ngaji itu. Nggak bakal terjadi kalau sebabnya nggak ada. Allah mengatakan, kok fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita itu ngaji benar, dakwah benar, nggak akan. Tapi wa amma man bakhila wastaghna, kita kendor dakwah, kendor ibadat, jauh dari Allah, kita nggak mau ngajak sono sini, ya bisa terjadi. Makanya katanya Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan,
Islam ini tidak akan mungkin hilang dari bumi ini, tapi bisa hilang dari bumi Indonesia ini. Kenapa? Karena lemahnya dakwah. Karena Islam atau agama itu semata-mata diterima tidaknya bukan karena kebenarannya, tapi bisa enggak didakwahkan dengan cara baik. Tersampaikan dakwah itu cara benar dan bagus ke masyarakat. Ya. Ustaz mau nanya, mengapa jamaah kita tidak memakai surban di kepala? Ya, hadirin sekalian, surban itu pertama adalah adat jahiliyah, kemudian dipertahankan Rasul sehingga menjadi Islami, kan gitu. Dan banyak adat jahiliyah yang akhirnya dipertahankan Rasul. Contoh menyambut tamu, itu kan sudah ada sejak zaman Rasul, kemudian dipertahankan. Surban juga begitu. Dan makan dengan tangan, ya, tidak dengan sendok. Dan banyak beberapa adat yang sudah yang dipertahankan Rasul. Contoh aja nikah, cerai dengan cara dihar, mendihar suami istri, suami mendihar istri, itu kan sejak zaman jahiliyah sudah ada, kemudian dibenarkan oleh Islam. Nah, adat ini merupakan suatu hal yang sifatnya kesempurnaan. Intinya nutup kepala. Yang sunnah itu nutup kepala. Adapun surban ini merupakan suatu perkara afdhaliyah, afdhalnya. Tapi kalau ini adalah sunnah yang seharusnya, jangan sampai nggak nutup. Pun begitu, ini hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau kita melihat orang yang tidak pakai kopiah, tidak pakai surban, nggak perlu dicela, karena dia tidak melakukan perkara yang tercela. Kecuali kalau lagi sholat, memang dia kalau tidak pakai penutup kepala, ini mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah dan mengurangin etika. Apalagi jadi imam, itu udah celananya jin, bajunya gondoruo, nggak pakai kopiah, udah jadi imam apa? Itu. Ini diperhatikan. Saya kira itu saya cukup lemes, ya, dan saya capek. Terus terang aja. Saya akhiri dengan pesan. Ya, kita sebagai Muslim sudah capek diadu-adu. Perbedaan pendapat madhab bukan kita hadapi dengan dalilut kalah dalil gelut, dengan juga main otot. Tapi hadirin sekalian, selesaikan semua dengan 4 cara: dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis. Insya Allah, apa sih perbedaan yang kita tidak bisa bicarakan? Kelompok mana yang kita tidak bisa duduk? Bahkan ketika saya diminta dialog dengan siapapun, kalau tujuannya benar, ana ladenin. Itulah cara membangun peradaban komunikasi yang baik, sehingga umat ini tidak selalu gasak, gesek, gosok. Biarkanlah yang punya itu adalah ilmu kartu kredit. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Oke. Kalau kita agama jangan saling gasak, saling gesek, saling gosok. Yang ada adalah saling asah, saling asuh, saling asih, dengan cara mengembangkan dialog yang benar, dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis. Hal-hal yang belum kita temukan titik temunya. Oke. Anda toh hari ini kita biarkan gonot, Anda kita biarkan melakukan suatu amalan yang Anda lakukan yang menurut saya syirik. Loh, jeleknya di mana, Pak? Susahnya di mana kita? Kenapa kita harus melakukan? Makanya Pak, yang melakukan tembakan keras, penghinaan, provokasi, itu aslinya dua-duanya bukan pelakunya, dari bukan pihak kita, bukan pihak mereka. Provokator namanya. Wong kebenaran itu nggak perlu disampaikan dengan menghujat, mencela, apalagi maki-maki, emosi. Nggak perlu. Katanya Imam Malik,
Kebenaran itu tidak perlu disampaikan dengan cara maki-maki, mencela, menghujat. Itu menunjukkan sakit itu hatinya. Karena kebenaran tidak butuh itu semuanya. Ayo kita dialog. Kita buka, kita tunjukkan pendapat yang benar di antara pendapat ulama. Dasarnya jelas kok, Quran Sunnah. Ini kadang-kadang perkara ngurusin agama melenceng dari Quran Sunnah, akhirnya rujukannya nyampe Taurat Injil. Ya repot. Terus kedua, Pak, antum pertajam pengajian ilmu. Karena rusaknya umat ini karena jauh dari dinul Islam. Bingung mereka, sesat mereka karena jauhnya dari pengajaran dinul Islam. Ini ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Padi melimpah di kanan kiri kakinya. Sama aja orang sekarang ini mirip unta di padang pasir, mati kehausan, sementara air melimpah di punggungnya karena nggak bisa diminum. Quran menunjukkan kita, hadis membimbing kita, bahkan Allah menegaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun lima fis sudur. Telah aku turunkan di dalam Al-Quran ini penyembuh di dalam dada yang sedang sakit, kebingungan, kesesatan, tidak mendapatkan petunjuk. Al-Quran dan Sunnah solusinya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.